Halo para penggemar fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai persamaan kontinuitas. Nah, yang kita bahas adalah mengenai aliran fluida yang ideal. Fluida itu adalah zat alir ya, zat alir itu hanya ada dua, yaitu zat cair dan zat gas. Nah, yang dimaksud dengan fluida ideal itu adalah fluida yang punya ciri-ciri tidak mengalami perubahan massa jenis karena pengaruh tekanan atau istilahnya uncompressible. Terus kemudian yang kedua, garis alir sejajar atau laminer, bukan turbulen. Yang ketiga, aliran fluida dalam keadaan stasioner. Artinya kecepatan alir fluida pada suatu titik tertentu selalu tetap. Yang keempat, kekentalan viskositas fluida dapat diabaikan, sehingga gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalirnya bisa diabaikan. Anggaplah ini ada suatu fluida mengalir, misalkan zat cair. Zat cair itu bisa air, mungkin bisa minyak, mengalir dalam suatu pipa seperti ini ya. Nah, misalkan saya ambil cuplikan massa zat cair sebesar ini ya. Panjangnya adalah delta S1 dengan luas penampang A1. Anggap aja ini bentuknya adalah silinder. Terus kemudian dia mengalir. Mengalir pada posisi yang kedua. Luas penampangnya jadi A2. Sedangkan panjang dari fluidanya itu adalah delta S2. Kecepatan aliran di titik 1 itu adalah V1, yang di titik 2 adalah V2. Nah, anggaplah misalkan cuplikan massa fluida yang mengalir di titik 1 itu delta M1, sedangkan di titik 2 adalah delta M2. Nah, kita tahu bahwa yang namanya massa itu sifatnya kekal. Jadi kalau misalnya ini saya ambil cuplikan massa 1 kg, maka pas di sini juga 1 kg. Ya, jadi dengan anggapan bahwa massa itu bersifat tetap, tidak hilang ya. Jadi sekali lagi di sini massa pada posisi 1 akan sama dengan massa pada posisi yang kedua. Delta M1 itu sama dengan delta M2. Nah, kita tahu bahwa yang namanya massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Sehingga kalau kita menuliskan massa, berarti delta M1 adalah ρ1 kali delta V1. Jadi delta V1 itu cuplikan volume fluida di posisi yang pertama. Nah, delta M2 itu berarti ρ2 dikalikan dengan delta V2. Delta V2 berarti volume cuplikan fluida di posisi yang kedua. Nah, kita bisa uraikan volumenya. Volume dari fluida ini, anggapannya ini silinder ya. Berarti kalau begitu ini kan luas alas dikalikan dengan tebalnya itu, dikalikan dengan panjangnya. Delta S1. Karena ini anggapannya kan silinder ya. Jadi kalau silinder itu luas alas dikalikan dengan panjangnya. Sedangkan cuplikan volume di posisi 2 itu adalah A2 dikalikan dengan delta S2. Seperti itu. Saya kalikan kedua ruas dengan seper delta T. Di mana delta T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengalir dari posisi kiri ke kanan ini. Jadi kiri ke kanan. Jadi anggaplah titik ini bergerak ke sini menempuh jarak delta S1. Sedangkan waktunya itu adalah delta T. Sedangkan yang ini ke sini juga waktunya sama, yaitu delta T. Jadi kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan seper delta T, maka jadinya adalah seperti ini. Persamaannya ρ1 A1 delta S1 per delta T. Nah, ini ρ2 kali A2 delta S2 per delta T. Seperti itu. Sedangkan delta S1 per delta T tidak lain adalah jarak yang ditempuh fluida tiap satuan waktu. Tidak lain adalah itu kecepatan. Kecepatan aliran atau laju aliran. Jadi saya bisa tulis ruas kiri menjadi ρ1 kali A1 kali V1. Nah, sedangkan ruas kanan ρ2 kali A2 kali V2. Jadi karena ini fluidanya adalah fluida ideal, tadi saya sudah mengatakan massa jenis tidak akan terpengaruh oleh tekanan. Jadi massa jenis fluida di posisi 1 dan 2 itu akan sama nilainya.
Nah ini yang saya sebut sebagai uncompressible tadi ya. Jadi tidak berubah massa jenisnya karena pengaruh tekanan. Karena rho-nya sama, ini berarti bisa saya coret. Sehingga akan berlaku A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Inilah yang disebut sebagai persamaan kontinuitas, yaitu persamaan yang mengkaitkan antara luas penampang dengan kecepatan aliran fluida. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. A1, A2 itu adalah luas penampang 1 dan 2. Jadi kalau mengalir dalam pipa berarti itu adalah luas penampang pipa di posisi 1 dan 2. Terus kemudian kalau V1, V2 di situ menyatakan kecepatan aliran fluida di penampang 1 dan 2. Tentu saja satuannya adalah meter per sekon. Besaran luas penampang dikalikan V itu dinamakan sebagai debit, simbolnya adalah G besar, A dikalikan V. Tapi A itu satuannya meter kuadrat, V itu meter per sekon. Berarti ini satuannya meter pangkat 3 per sekon. Lah meter pangkat 3 per sekon tidak lain adalah volume tiap satuan waktu. Jadi debit itu sebenarnya adalah bisa dikatakan berapa volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi G itu dinamakan sebagai debit, satuannya meter kubik per sekon. Nah, sedangkan V di sini itu adalah menyatakan volume fluida yang mengalir, satuannya meter pangkat 3, sedangkan D itu adalah waktu mengalirnya. Nah, waktu mengalirnya. Berapa lama dia mengalir gitu ya. Anggap aja ada air mengalir dalam suatu pipa yang luas penampangnya berbeda-beda. Nah, misalnya luas penampang 1 itu paling besar di sini ya. Terus kemudian 2, 3 semakin menyempit. Nah, ini pasti debitnya sama di penampang 1, 2 maupun 3. Jadi yang berubah itu cuma luas penampang dengan laju aliran saja atau kecepatan aliran fluida. Jadi debit di setiap penampang itu selalu sama asalkan pipanya tidak bercabang. Nah, bagaimana kalau misalnya pipanya itu bercabang? Misalnya pipa mula-mula besar bercabang menjadi 3 seperti ini. Maka debit yang mengalir di pipa yang besar itu harus sama dengan jumlah dari debit yang meninggalkan pipa besar itu. Ini mirip seperti hukum Kirchhoff di listrik dinamis ya. Jumlah arus listrik yang masuk titik cabang itu harus sama dengan jumlah yang keluar dari titik cabang. Cuma ini bukan aliran arus listrik tetapi aliran fluida. Jadi kalau begitu debit yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah debit yang keluar dari titik cabang. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh soal. Ini misalkan ada suatu aliran fluida, boleh Anda anggap air misalnya mengalir dalam suatu pipa yang penampangnya berbeda. Diameter penampang yang besar 2 cm, diameter penampang yang kecil itu 1 cm. Yang diketahui dalam soal ini, laju aliran fluida di penampang yang besar adalah 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah laju aliran fluida di penampang yang kedua. Kalau ini menyempit, ya pasti kecepatan atau laju aliran fluida akan semakin besar. Kita pakai persamaan kontinuitas tadi, A1V1 itu sama dengan A2V2. Yang ditanya V2 berarti ini A1 per A2 kali V1. Nah, karena anggapannya pipanya itu berbentuk silinder, berarti luas penampangnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau lingkaran, luas lingkaran itu 1/4 pi d kuadrat, yang bawah juga 1/4 pi d kuadrat dikalikan V1. Saya coret 1/4 pi-nya, berarti ini bisa saya tulis D1 per D2 kuadrat kali V1. D1 itu adalah 2, D2 1. Biarkan dalam senti, senti per senti habis ya. Di kuadrat V1 4. Jadi ini 4 kali 4, berarti 16 meter per sekon. It's very easy problem. Soal nomor 2, ini ada tangki tingginya 3,6 meter, mau diisi dengan air, pakai kran yang ada di atas itu ya. Nah, luas penampang tangki itu 100 kali luas penampang kran, sedangkan laju aliran semburan air dari kran itu adalah 0,1 meter per sekon. Yang ditanyakan berapa lama tangki penuh dengan air. Debit air yang dikeluarkan kran dengan yang diterima tangki itu harus sama. Jadi Q1 itu sama dengan Q2.
Padahal Q1 itu apa sih? Q1 itu kan A1 kali V1. Sedangkan debit yang diterima oleh tangki itu adalah volume tangki dibagi dengan waktu pengisian tangki tersebut. Saya bisa uraikan yang kiri, volume tangki itu adalah luas penampang kali tingginya karena dianggap berbentuk silinder itu ya. Jadi A2 dikalikan tinggi dibagi T. Jadi T itu adalah A2 kali H dibagi A1 kali V1. Nah, A2 di situ nilainya 100 kali A1. Hanya 3,6 meter. Ini A1 saya tulis, V1-nya semburan air dari keran 0,1. Ini laju alirannya. Nah, sekarang berarti A1 bisa saya coret. Ini kan 360 dibagi 0,1, 3.600 kon alias 1 jam. Jadi 1 jam baru tangki terisi penuh dengan air. Ini ada air yang mengalir dari penampang besar ke penampang yang kecil. Luas penampang yang besar 10 cm kuadrat, luas penampang yang kecil 2 cm kuadrat. Sedangkan laju aliran air di penampang besar setengah meter per sekon. Dalam waktu 1 jam, berapakah massa air yang keluar dari pipa sempit? Kita bisa menjawab dengan sangat mudah soal ini, karena sebenarnya debit di penampang yang kedua itu akan sama dengan debit di penampang yang pertama. Debit di penampang yang pertama itu adalah A1 kali V1. A1-nya itu sudah ada ya, yaitu 10 cm kuadrat. Itu kan sama aja dengan 10 pangkat min 3 meter persegi ya. Jadi ini sama aja dengan 10 pangkat min 3 meter persegi. Dikalikan V1 yaitu 0,5. Jadi ini hasilnya 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah ini Q2. Nah terus kemudian kita mencari volume yang keluar dari sini berapa. Kita ingat bahwa yang namanya debit itu volume dibagi dengan waktu kan. Jadi kalau begitu volume yang keluar debit Q2 dikalikan T. Nah Q2-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah dikalikan waktunya 1 jam. Nah 1 jam itu adalah 3.600 kon. Jadi kalau Anda kalikan akan dapat berapa ini ya? Ini kan 180 10 pangkat min 2 satuannya meter kubik. Tetapi yang ditanyakan adalah massa. Ingat massa itu adalah Rho dikalikan dengan V. Lah Rho-nya Rho air. Rho air itu dalam SI adalah 1000 kg per meter kubik. Volumenya adalah 180 10 pangkat min 2. Jadi kalau saya kalikan dapatnya adalah ini kan 10 pangkat 1 ya. Jadi kalau begitu 1800 kg atau 1,8 ton. Itulah air yang keluar dari penampang 2. Ini ada pipa besar mengalirkan air. Anggap aja air yang mengalir dari pipa penampang besar. Ini pecah menjadi penampang yang kecil-kecil sebanyak 2. Yang perbandingan luas penampangnya sudah diketahui. A1 banding A2 banding A3 adalah 3 banding 2 banding 1. Sedangkan aliran fluida di penampang yang besar itu adalah 4 meter per sekon. Sedangkan di penampang yang kedua itu 5 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan aliran fluida di penampang yang ketiga. Kita bisa menjawab dengan menggunakan mirip seperti hukum 1 Kirchhoff. Jumlah debit yang masuk ke titik cabang itu harus sama dengan jumlah yang keluar. Jadi kalau begitu Q1 sama dengan Q2 ditambah dengan Q3. Q1 itu adalah A1 kali V1, Q2 itu A2 kali V2, Q3 itu A3 kali V3. Nah sekarang kita bisa memasukkan di sini ya bahwa A1 itu kan nilainya 3 kali A3, ya kan? Jadi A1 3, A2 2, A3 kan 1. Jadi A1 itu nilainya 3 kali A3. Nah, A2 itu nilainya adalah 2 kali A3. Sedangkan A3-nya tidak saya ganti, tetap. Sekarang saya bisa mencoret sini A3-nya, saya coret A3. Jadi kalau begitu di sini 3V1-nya 4, 2V2-nya 5, A3-nya sudah dicoret, ini tinggal V3,
berarti ini 12 dikurangi 10. Jadi V3-nya dapatnya adalah 2 meter per sekon. Nah, itulah kecepatan aliran fluida dalam penampang yang ketiga. It's very easy problem.